Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ala sidqi wal wafa, amma ba'du. Para hadirin yang berbahagia, jadi saya atas nama Muhammad Najib Al-Ghori ingin mempresentasikan materi tentang pandangan orientalis terhadap Al-Quran. Namun sebelum kita masuk ke pandangan para orientalis terhadap Al-Quran, perlu kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan orientalis tersebut. Bahwa dari segi bahasa, orientalis itu berasal dari kata orient, yang berarti direction of rising sun atau arah terbitnya matahari atau bumi belahan timur. Kemudian isme yang berarti teori or doctrine. Jadi kalau kita gabung, orientalisme itu berarti ilmu-ilmu yang membahas tentang dunia ketimuran. Nah, orang yang mengkaji tentang ilmu tersebut disebut dengan orientalis. Apabila kita lebih mengkerucut, mengkhususkan bahwa secara khusus orientalis itu berarti para sarjana-sarjana barat yang mengkaji tentang adat istiadat, agama, tradisi maupun bahasa dari dunia timur. Nah, pada kali ini kita akan mengkhususkan pembahasan kita tentang bagaimana pandangan orientalis terhadap Al-Quran. Jadi dari dulu sampai sekarang turun temurun itu bahwa suatu pernyataan yang dianggap orientalis itu dari Al-Quran itu pandangannya bahwa Al-Quran ini bukan merupakan kalam Tuhan, akan tetapi Al-Quran ini merupakan ciptaan dari Nabi Muhammad SAW. Mengapa mereka mengatakan hal tersebut? Menurut yang saya pelajari, bahwa ada dua hal yang menyebabkan mereka mengatakan hal tersebut. Yang pertama adalah adanya konflik antara Islam dan Kristen yang berkepanjangan, yang dimulai dari perang salib, sehingga ketika Islam dalam salah satu versi memenangkan perang tersebut dan berjaya, itu membuat Kristen iri dan membenci Islam. Apabila mereka membenci Islam, mereka juga sekaligus membenci kitab suci Al-Quran yang menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Muslim. Nah, alasan kedua mengapa mereka membenci Al-Quran adalah kita tahu bahwa Al-Quran ini datang terakhir atau datang setelah Injil turun kepada Nabi Isa alaihissalam. Akan tetapi Al-Quran yang dicap sebagai junior ini mengkritik secara langsung Injil atau ajaran Kristen yang memang sudah terdahulu ada. Ibaratnya junior mengkritik senior. Ini yang membuat Kristen geram. Di antara kritikan Islam yang sangat jelas mengkritik ajaran Kristen adalah Quran surah Al-Maidah ayat 73 dan 74. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah tiga dalam satu atau satu dalam tiga. Dalam istilah lain itu trinitas dalam ajaran Kristen. Atau di ayat lain Allah berfirman, laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Jadi telah kafir orang-orang yang berkata bahwa Allah itu adalah Isa Al-Masih. Jadi dari pernyataan ayat Al-Quran ini membuat para orientalis yang fanatik terhadap agamanya itu membuat suatu upaya atau rencana untuk mengkritik Al-Quran, sehingga sebagaimana bahwa Injil itu memang dalam beberapa ayat itu terbukti salah, mereka juga menginginkan agar Al-Quran itu juga salah, agar masyarakat Muslim itu ragu akan keaslian maupun kebenaran Al-Quran itu sendiri. Nah,
Di antara diskursus atau tema yang dikaji oleh para orientalis itu yang saya dapatin ada 3. Yang pertama tuh tentang keotentisitasan Al-Quran atau keaslian Al-Quran. Dalam masalah ini saya mengambil satu tokoh, yaitu Christoph Luxemburg. Jadi Christoph Luxemburg ini berasal dari Lebanon asalnya, namun dia menetap dan berkewarganegaraan Jerman. Jadi Christoph Luxemburg ini merupakan nama samaran. Nama aslinya itu adalah Abraham Malki. Jadi dia tuh membuat nama samaran agar terhindar dari kemungkinan kekerasan yang ia mungkin akan dapati ketika mengkritik Al-Quran secara lumayan kontroversial. Jadi menurut Christoph Luxemburg atau Abraham Malki ini bahwa dia tuh mengkritik ayat Al-Quran surah Yusuf. Ayat kedua yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran ini berbahasa Arab agar kalian itu menjadi orang-orang yang berakal atau berpikir. Jadi menurut Christoph Luxemburg ini, bahasa Al-Quran itu bukan murni bahasa Arab, akan tetapi campuran dari bahasa Syria Aramaik. Jadi menurut beliau itu terdapat banyak sekali kesalahan baca atau kesalahan arti yang ditafsirkan oleh sarjana muslim ketika mengkaji Al-Quran. Mengapa kesalahan ini ada? Karena pada sejarahnya Al-Quran ini tidak mempunyai titik dan harokat pada zaman dulu. Jadi ketika Abu Aswad Ad-Duali itu disuruh untuk memberikan harokat, di sini timbullah beberapa variasi bacaan atau yang kita kenal dengan istilah qiraat dalam Islam. Nah, menurutnya ini merupakan salah satu sebab mengapa Al-Quran itu mengapa para sarjana muslim itu memiliki banyak sekali kesalahan baca terhadap Al-Quran itu sendiri. Maka Abraham Malki atau Christoph Luxemburg ini menawarkan untuk membuat Al-Quran versi prakanonik. Jadi membuat Al-Quran versi sebelum dibukukan, sehingga menurut dia itu adalah Al-Quran versi baru yang memang terjamin keasliannya. Itu dalam segi keotentisitasan Al-Quran. Yang kedua, tentang adanya pengaruh Yahudi dan Kristen. Tokoh besar yang saya ambil adalah Abraham Geiger, yang sekaligus menjadi pencetus teori pengaruh Yahudi terhadap Islam. Jadi Abraham Geiger ini merupakan salah satu rabi Yahudi, yaitu atau pemuka agama Yahudi yang berasal dari Jerman. Lahir pada 24 Mei 1810 dan wafat pada 1874. Jadi ayahnya juga seorang pendeta Yahudi, maka dia itu kental akan ajaran Yahudinya. Jadi dia tuh menulis satu buku dalam bahasa Jerman yang saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang berarti apa yang Nabi Muhammad ambil dari Yahudi. Jadi menurut Abraham Geiger ini dalam mukadimahnya itu menyatakan bahwa Nabi Muhammad ini banyak sekali mengambil kosakata maupun ajaran dari agama Yahudi. Mengapa demikian? Jadi terdapat bukti-bukti yang diajukan oleh Abraham Geiger ini sendiri. Di antara buktinya itu ada beberapa kosakata yang diambil dari Yahudi di Al-Quran. Di antaranya adalah tabut, kemudian Jannatu Aden, kemudian Jahannam. Kemudian selain kosakata tersebut, terdapat ajaran yang diambil oleh Nabi Muhammad yang memang sekilas mirip dengan Yahudi. Mengapa Nabi Muhammad mengambil ajaran ini dari Yahudi? Bagaimana sejarahnya? Jadi Abraham Geiger ini menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu mengambil ajaran Yahudi itu dari Alkitab
yang berbahasa Ibrani yang ditafsirkan oleh orang-orang Yahudi. Jadi terdapat suatu pemikiran memang dalam beberapa orientalis itu yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini membuat Al-Quran melalui perguruan dari ahli kitab. Jadi ketika Nabi Muhammad ini berdagang ke Syams dengan pamannya, kemudian ada beberapa orang-orang Yahudi yang beliau temui atau pendeta seperti Waraqah bin Naufal, kemudian Bukhaira. Jadi Nabi Muhammad dianggap telah mempelajari atau mengambil sebuah istilahnya menimba ilmu lah di pendeta ini untuk membuat Al-Quran. Jadi jika kita lihat ajaran, terdapat beberapa hal yang mirip seperti posisi sembahyang orang Yahudi dan Islam itu sama-sama berdiri. Kemudian ketika hendak sembahyang harus bersuci dulu dengan air, atau kalau tidak ada air bisa dengan debu. Kemudian selain mirip, ada beberapa hal yang menurut Abraham Geiger ini diubah oleh Nabi Muhammad. Hal ini karena kesalahan Nabi Muhammad yang ia terima dari informannya ketika menuliskan wahyu Al-Quran. Jadi ketika salah satu yang saya pernah baca juga adanya penambahan kata Masjidil Haram di dalam Quran surah Al-Isra ayat pertama. Jadi subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi Nabi Muhammad menambahkan minal masjidil haram, seolah-olah bahwa orang yang Isra Mi'rajkan oleh Allah itu adalah Nabi Muhammad, padahal sebenarnya menurut para orientalis ayat tersebut ditujukan kepada Nabi Musa. Sebenarnya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa-nya itu tidak ada. Jadi ini merupakan murni penambahan dari Nabi Muhammad sehingga sesuai dengan kondisi tempat dia berada, moral maupun adat istiadat yang berlaku pada kehidupan beliau. Nah, ini merupakan kritikan para orientalis tentang adanya pengaruh Yahudi atau Kristen di dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah adanya upaya untuk merekonstruksi Al-Quran. Salah satunya adalah orientalis yang bernama Bakhlere. Jadi ketika adanya penerjemahan bahasa dari bahasa Al-Quran itu dari Arab ke Perancis, dia menambahkan 2 ayat yang tidak ada landasannya di dalam Al-Quran dan juga mengubah urutan Rasul Utsmani. Hal ini semata-mata ia lakukan untuk merusak keotentisitasan Al-Quran dengan merekonstruksi atau menata ulang baik itu ayat maupun substansi dari Al-Quran. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.